Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim, thumma amma ba'd. Pemirsa Nurista TV rahimakumullah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, termasuk kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat, sehingga alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, teladan terbaik kita, dan semoga kita pun di dalam bulan suci Ramadan ini dapat mencontoh sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita semuanya. Termasuk di antara sunnah-sunnah itu di dalam bulan Ramadan adalah menyegerakan berbuka puasa dan juga mengakhirkan sahur kita. Pemirsa Nurista TV rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa berbuka sebelum menunaikan sholat maghrib, dan bukanlah menunggu hingga sholat maghrib selesai dikerjakan. Sebagaimana dalam salah satu hadis, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutbatin qabla ay yusalli, fa illam takun rutbatun fa ala tamaratin fa illam takun hasawatin min ma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya berbuka dengan kurma rutab, ya, atau kurma basah sebelum menunaikan sholat maghrib. Nah, jika tidak ada kurma rutab, maka Nabi akan berbuka dengan kurma tamr. Dan jika pun tidak ada keduanya, ya, maka beliau akan berbuka dengan seteguk air. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, pemirsa Nurista TV rahimakumullah, dari ajaran yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita ini, beliau mengajarkan kepada kita bahwa kalau sudah masuk waktu maghrib, maka segeralah untuk berbuka. Nah, berbukanya tidak harus dengan yang mewah, berbukanya tidak harus dengan berbagai menu yang luar biasa, tetapi justru Rasulullah mengawali buka puasa beliau dengan hal-hal yang sederhana, yakni sekedar untuk membatalkan puasanya. Yakni tadi dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
berbuka dengan kurma rutab, kurma basah. Kalau tidak ada dengan kurma tamr ya. Kalau tidak ada bahkan hanya dengan seteguk air. Nah, bagi kita mungkin yang terbiasa dengan budaya di Indonesia, banyak sekali menu jajanan, makanan yang disajikan menjelang berbuka puasa, ya memang itu menggiurkan. Tetapi sebenarnya kalau kita kembali berbicara tentang sunnah Nabiullah Muhammad SAW, beliau mengajarkan kepada kita sunnahnya adalah dengan kurma. Kemudian kalau tidak ada dengan air. Nah, Rasulullah SAW beliau juga bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Nah, pemirsa Nurista TV rahimakumullah, karena itu menyegerakan berbuka itu sejatinya bagian dari sunnah Nabi. Jadi ketika kita berpuasa, kemudian mengajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita untuk bersegera berbuka, itu bukan berarti kita seperti tidak ikhlas dalam berpuasa. Tetapi justru itu bagian dari sunnah Nabi. Tidak menunda-nunda, wah aku masih kuat kok, sampai Isya kayaknya masih kuat. Itu bukan sunnah. Tetapi justru sunnah dari Nabiullah Muhammad SAW adalah begitu masuk waktu sholat maghrib, maka bersegera untuk berbuka dengan hal-hal yang sederhana tadi seperti kurma ataupun air putih. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitrihan nujub. Umatku itu akan senantiasa berada di atas sunnahku, artinya memang betul-betul sesuai dengan ajaran beliau, selama tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa. Nah, karena hal ini termasuk dulu menjadi kebiasaan orang-orang Syiah, Rafidhah, yang meniru juga dari kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka baru akan berbuka puasa ketika muncul bintang. Nah, sekali lagi dari sini, para pemirsa Nurista TV yang kami muliakan, kita kalau ingin mencontoh sunnah Nabi Muhammad SAW adalah menyegerakan berbuka. Nah, adab-adab di dalam berbuka puasa itu diantaranya adalah yang pertama, ketika masuk waktu maghrib segera ucapkanlah basmalah. Kemudian berbuka sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi dengan kurma ataupun seteguk air putih. Kemudian bacalah doa, Zahabadz dhama'u wa tallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan telah basah tenggorokan dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Ini menurut hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini yang pertama sunnah yang ingin kami sampaikan di dalam bulan Ramadan adalah menyegerakan di dalam berbuka puasa. Sunnah yang kedua, pemirsa Nurista TV rahimakumullah, adalah mengakhirkan sahur. Nah, kalau berbuka puasa itu sunnahnya adalah segera ketika masuk waktu maghrib segera berbuka, sebaliknya ketika sahur itu justru keutamaannya adalah diakhirkan. Nah, jadi walaupun dalam situasi seperti apapun, tolong kita berusaha tetap menunaikan sahur ya. Ketahuilah bahwa di dalam makan sahur itu adalah sunnah dan dianjurkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, dan di dalamnya terdapat keberkahan. Artinya ada kebaikan-kebaikan yang banyak dan akan tetap terus ada. Hal ini sebagaimana disampaikan Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa innas sahuri barakah. Makan sahurlah, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Nah,
Kapan sebenarnya waktu makan sahur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Diterangkan dalam hadis Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu pernah makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk sholat, lalu beliau mengerjakan sholat. Nah ini kan kayaknya jaraknya, loh habis sahur selesai langsung sholat gitu kan. Nah kemudian para sahabat kami bertanya pada Anas tentang berapa lama antara selesainya makan sahur mereka berdua itu dan waktu melaksanakan sholat subuh itu. Anas menjawab, yaitu sekitar seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Nah, pemirsa Nurista TV rahimakumullah, dari hadis ini mengajarkan kepada kita ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahur itu memang dipepetkan waktunya dengan waktu subuh ya. Nah, jadi ketika waktunya sudah menjelang subuh itulah kemudian Rasulullah berhenti untuk makan sahur dan bersiap untuk menunaikan sholat subuh. Jadi tidak harus terlalu awal gitu ya. Jam 3 sudah bangun kalau di Indonesia ya. Jam 3 sudah bangun, kemudian sahur sampai waktu lama hampir setengah jam atau bahkan 1 jam menjelang subuh sudah selesai. Nah, ini justru kurang sunnah. Yang sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW justru dipepetkan dengan waktu sahur. Tetapi pemirsa Nurista TV rahimakumullah, kita juga harus hati-hati ya. Ketika sudah masuk waktu imsak ya, imsak itu sekitar 10 menit sebelum adzan subuh ya. Kalau tadi dalam hadis ya sekitar 50 ayat ya, membaca 50 ayat Al-Qur'an itu ya kira-kira waktunya 10 menit gitu ya. Maka itu sebenarnya masih boleh untuk makan. Belum dilarang, masih boleh. Sudah imsak itu masih boleh untuk makan. Tetapi itu harus sudah hati-hati, sudah lampu kuning. Nah, ketika sudah mendengar azan subuh, nah berhenti makan dan minum ya. Kalau sudah mendengar azan subuh gitu ya. Dalam Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Dan makan, minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Nah, fajar atau subuh ya. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam hari. Nah, karena itu ketika sudah azan, ya sudah. Itu waktunya sudah selesai saja. Walaupun mungkin ada yang menyebutkan, dalam satu hadis ada yang menyebutkan, ketika makanan itu sudah dalam sendok itu ya, sudah disendok di tangan terakhir saat itu azan, segeralah kemudian tuntaskan, jangan diletakkan. Tetapi kita juga perlu memahami, pemirsa Nurista TV rahimakumullah, di zaman Nabi itu dulu memang ada 2 azan. Azan sebelum subuh untuk membangunkan, menyiapkan para sahabat juga untuk kemudian bersiap memasuki waktu subuh. Nah, kalau azan yang pertama itu azannya Bilal. Nah, kalau sudah azannya Umi Maktum, itu azan kedua memang sudah subuh. Nah, maka dari itu, ketika kita sudah masuk di waktu azan subuh, sebaiknya lepaskan atau segerakan selesai, jangan dilanjutkan lagi. Itu lebih aman buat kita semuanya. Nah, barangkali ini sedikit pelajaran buat kita bersama. Kultum di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini pertama tentang menyegerakan berbuka ya. Rasulullah mencontohkan kita kalau masuk waktu maghrib segera berbuka. Kemudian Rasulullah juga mencontohkan kepada kita mengakhirkan sahur. Nah, tadi sebagaimana hadis Anas bin Malik ya, jaraknya sekitar 50 ayat. Qala ka qadri ma yaqra'ur rajulu khamsina ayat ya, sekitar membaca 50 ayat. Demikian ya filahnakumullah, pemirsa Nurista TV yang berbahagia, kultum semoga menjadi pengingat buat kita semuanya tentang
sunnah-sunnah di bulan Ramadan, dan semoga Allah memberikan kekuatan, keistiqomahan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan bulan Ramadan kali ini lebih baik daripada bulan Ramadan sebelumnya. Wallahu a'lam, aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, kami atas nama Direktorat Dakwah dan Sosial Pesantren Nurul Islam Tengaran yang menaungi lembaga wakaf dan lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nurul Islam menawarkan kepada Bapak Ibu program-program donasi yang termasuk dalam kategori paket istimewa. Paket istimewa yang pertama kami berikan namanya paket silver. Ini dengan total donasi sebesar 3 juta rupiah. Kemudian paket yang kedua, paket gold sebesar 5 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, paket platinum sebesar 10 juta rupiah. Dan yang keempat, paket diamond sebesar 15 juta rupiah. Apa yang didapatkan dari paket-paket tersebut? Bapak Ibu, dengan paket-paket tersebut Bapak Ibu sudah berdonasi dalam bentuk satu, wakaf untuk tanah pesantren. Yang kedua, wakaf untuk bangunan pesantren. Yang ketiga, beasiswa untuk para siswa dan santri berprestasi, para hafidh dan hafidhah Al-Quran. Yang keempat, donasi untuk kaum duafa maupun juga untuk santriwan-santriwati dari golongan anak-anak yatim. Ya, jadi semua sudah all in. Di luar itu juga boleh ditambahkan yakni zakat. Kenapa zakat tidak kita masukkan secara global? Karena zakat ini tentu ada hitungan rumus-rumusnya sesuai dengan nisab maupun kadar zakatnya. Demikian tawaran istimewa dari kami untuk paket Jiswaf 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, merahmati kita, dan memberkahi hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.